Bab 391 Berbagi Tugas. Guanzi mengeluarkan tombak hitam miliknya dan bentuk jiwanya mulai masuk ke dalam tubuhnya. Auranya terlihat sangat gila dan matanya sangat merah seperti darah. 4 orang memasang sebuah arai dan meminta semua orang untuk menyuntikkan ki mereka. Tanpa pikir panjang semua orang melakukan hal yang sama dan kabut ungu mulai keluar dari pusat arai. Guanzi tidak bisa menahan diri dalam hal ini dan merasa khawatir. Jika itu kultivator biasa maka akan mudah berurusan dengan mereka dengan kekuatan. Namun siapa yang menyangka bahwa terdapat keberadaan Master Arai yang memiliki metode penyergapan ungu. Kabut ungu itu mulai memadat menjadi tubuh raksasa kekar setinggi 20 meter dengan 2 tanduk yang mengerikan. Kekuatannya hampir menyamai kultivator tingkat Sein dan Xiao Yuan sedikit khawatir dengan hal ini. Hei! Jika aku membunuh orang yang memicu arai ini, apakah monster itu akan menghilang? Tanya Xiao Yuan dengan dingin. Guanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, monster ungu tercipta dari ki dan kehendak semua orang. Satu-satunya cara adalah menghancurkannya dengan paksa. Jika kau tidak memiliki keyakinan penuh maka kita bisa mundur terlebih dahulu. Lanjut. Kuat namun bukan berarti tidak terkalahkan. Aku akan mengurusnya dan seharusnya dirimu mampu untuk menahan mereka bukan? Xiao Yuan berniat untuk membagi tugas. Kau yakin? Jika aku yang pergi melawan monster ungu itu mungkin hanya butuh waktu 2 jam. Namun aku tidak bisa melanjutkan pertarungan ini lagi dan akan bergantung padamu. Kata Guanzi dengan jujur. Biarlah. Aku masih perlu keberadaanmu dan aku tidak butuh waktu selama itu. Xiao Yuan mendesak auranya dan terbang menuju monster ungu. Guanzi mendesak Demon Ki miliknya dan menerjang ke arah mereka semua dengan sangat ganas. Tidak peduli ras apa yang dia lawan. Bahkan sekalipun dia berasal dari ras iblis maka Guanzi akan tetap membunuh mereka. Pertarungan Guanzi menjadi sangat sengit dan ledakan-ledakan terdengar sangat keras. Dia memang kesulitan namun dirinya cukup sanggup untuk melawan. Guanzi menyeka darah di mulutnya dan merasa sangat kesal. Segera dia memobilisasi kekuatan jiwanya dan bentuk jiwa iblis besar muncul di belakangnya. Bentuk jiwa itu meledak dan berubah menjadi 4 bayangan dirinya. 3 bayangan itu menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda dan kekuatannya hampir sebanding dengan tubuh aslinya. Jangan biarkan Pangeran Iblis menyelesaikan tekniknya atau kita semua akan dalam bahaya. Teriak salah seorang ras iblis dengan panik. Terlambat. Aku akan mengubur kalian semua di tempat ini. Teriak Guanzi dengan keras dan semua syarat sudah terpenuhi. Ketiga bayangan itu saling menyatu dan berubah menjadi pohon yang sangat besar. Aura kegelapan yang kuat berdengung dan ratusan akar mulai bergerak. Bentuk asli dari pemadatan jiwa Guanzi adalah pohon kegelapan. Dia mempelajari dao kegelapan yang bahkan dapat meredam segala bentuk energi. Memang jiwa pohon kegelapan ini tidaklah murni dan diberikan dari generasi terkuat dan hampir mirip dengan para putra dewa. Namun kecocokannya dengan jiwa pohon kegelapan sangat luar biasa. Bahkan kultivasinya jauh lebih kuat dalam mempelajari dao kegelapan. Bahkan putra Dewa Matahari yang Sen sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya dan sampai sekarang pun dia sama sekali tidak terkalahkan di tingkat yang sama. Akar dari jiwa pohon kegelapan mulai mengejar semua orang dan puluhan dari mereka tertangkap. Sisanya mereka melarikan diri dan mencari jarak yang aman dari Guanzi. Lilitan akar itu sangat kuat dan mata mereka berubah menjadi hitam. Vitalitas di tubuh mereka menghilang dan tubuh mereka berubah menjadi ranting layu yang kehilangan daya hidupnya. Di sisi lain kekuatan jiwa yang sangat kuat meledak dari atas langit dan mengundang banyak perhatian.
Guanzi merasakan tekanan jiwa yang sangat kuat dan semua orang merasakan perasaan yang mengerikan. Jiwa gagak emas berkaki 3 yang memancarkan aura kehidupan yang sangat kuat terbang memutari Xiao Yuan. Api emas dan petir emas mulai mengamuk dan menciptakan gelombang aura yang sangat dahsyat. Monster ungu itu meraung dengan gila dan langkah kakinya membuat tanah berguncang. Mata Xiao Yuan mulai bersinar dan dia melihat sebuah titik tepat di tengah kepala monster ungu. Mata langit dapat melihat segala jenis kebenaran dan titik lemah dari musuhnya. Xiao Yuan harus serius dan menghancurkan monster ungu itu dengan menghancurkan bagian kepalanya. Monster ungu itu meraung dengan ganas dan auranya terlihat sangat ganas. Xiao Yuan dan yang lainnya menghindari aura ganas ini dan mendesak origin ki mereka. Guanzi menghentikan gerakannya dan mengabaikan semua orang. Dia mendapatkan pertunjukan yang menarik dan berharap dapat mengukur kekuatan Xiao Yuan yang sebenarnya. Bab 392 Dekrit 4 Kaisar bergelar. Sebelum Xiao Yuan melakukan serangannya, sebuah sinar cahaya melesat dari atas langit dan menabrak monster ungu. Boom! Gelombang ledakan panas menyebar dengan sangat liar. Xiao Yuan dipaksa mundur dan jiwa gagak emas berkaki 3 kembali ke dalam tubuhnya. Semua orang merasakan kengerian dari hal ini dan tubuh mereka gemetar tanpa sebab. Di atas langit berdiri seorang wanita dengan jubah putih yang terlihat sangat elegan. Kecantikannya sudah seperti sebuah bunga dan 2 pengawalnya muncul di belakangnya. Kultivasi mereka berada di tingkat Sein lapisan ketiga sedangkan wanita itu hanya berada di lapisan pertama. Mereka semua sangat terkejut dengan pola jubah yang ketiga orang ini gunakan. Mereka berasal dari Istana Bayangan Jiwa dan wanita itu merupakan salah satu istri Kaisar Bayangan Jiwa. Wanita itu mengangkat tangannya dan giok pasif berwarna hijau mulai terbentuk. Kontrol dunia pasif ini sekarang berada di tangannya dan semua orang dari ketiga ras memberikan hormat. Tao Lingwan terbang ke arah Xiao Yuan dan iblis lainnya juga bergabung dengan Guanzi. Tao Lingwan sangat khawatir dengan keadaan Xiao Yuan dan melihat kondisinya yang baik-baik saja membuatnya sangat lega. Wanita itu menyimpan giok pasif dan berkata, "Namaku adalah Sun Ronghua dan aku merupakan istri dari Kaisar Bayangan Jiwa. Kalian semua adalah kekuatan dari wilayah leluhur dan hentikan pertarungan ini." Perebutan giok pasif ini memakan banyak korban dan Kaisar Bayangan Jiwa tidak akan mengizinkan hal ini terjadi di masa depan. Wajah semua orang merosot dan menunjukkan ketidakpuasan mereka. Bagi kultivator independen mungkin mereka tidak mengkhawatirkan apapun. Namun bagi kelompok atau keluarga besar yang mengerahkan kekuatan mereka, kerugian kehilangan orang dan sumber daya yang mereka gunakan sama sekali bukanlah kerugian yang kecil. Sekarang orang-orang Kaisar Bayangan Jiwa ingin merebut semuanya dengan santai. Walaupun mereka tidak bisa menentang perintah Kaisar bergelar, namun ketidakpuasan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Sun Ronghua tersenyum dan tersenyum ke arah Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan merasa bingung dan berpikir kalau kedatangan mereka kali ini dengan tujuan dirinya dan Tao Lingwan atas permintaan Master Sekte Duan Rong. Sun Ronghua menghela nafas dan berkata, "Kaisar Bayangan Jiwa tidak memiliki ketertarikan dengan dunia pasif ini. Tapi dia juga tidak ingin ada pertarungan besar yang melibatkan ketiga ras. Karena itulah kami membuat proposal dan disetujui oleh ketiga kaisar lainnya termasuk petinggi dari ras monster." Seorang pria tua di belakang Sun Ronghua maju dan memberikan dekret. Atas persetujuan Kaisar Bayangan Jiwa, Api, Darah dan Hasrat, kami mengumumkan bahwa mulai sekarang dunia pasif akan menjadi milik orang yang terpilih. Setahun dari sekarang akan diadakan sebuah turnamen besar yaitu perang virtual.
Ketiga ras diizinkan untuk berpartisipasi dan pemenang adalah orang yang layak untuk mendapatkan dunia pasif ini dan diakui sebagai pemiliknya. Pria itu melanjutkan. Aturannya seperti arena virtual dan hanya mereka kultivator tingkat primordial yang diizinkan untuk ambil bagian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perang antar ketiga ras tidak dilakukan dan menjaga utuh perdamaian wilayah leluhur. Semua orang merasa sangat senang dengan hal ini dan masih memiliki harapan. Namun Xiao Yuan hanya bisa pasrah dan mengikuti acara besar ini. Guanzi juga merasa sedikit tidak puas, namun ini juga merupakan sesuatu yang bagus. Dia bisa melawan Xiao Yuan tanpa ada gangguan sedikit pun. Melihat situasi, harusnya mereka berdualah yang akan mendapatkan giok pasif dan kontrol penuh dunia pasif ini. Namun mereka juga tidak berani menentang kehendak keempat kaisar secara langsung. Perlahan Guanzi berjalan ke arah Xiao Yuan dan matanya memancarkan niat bertarung yang sangat gila. Sun Ronghua tersenyum melihat hal ini dan meminta kedua pengawalnya untuk tidak ikut campur. Sepertinya perjanjian kita akan berakhir tanpa hasil, kata Guanzi dengan santai. Kau benar. Karena para kaisar sudah ikut campur maka semuanya berakhir, kata Xiao Yuan dengan dingin. Pastikan kau berpartisipasi dalam acara ini. Aku masih berharap untuk memiliki pertarungan yang menyenangkan denganmu. Pemadatan jiwa milikmu memang kuat. Tapi jika hanya itu maka aku masih sanggup untuk melawanmu, kata Guanzi dengan aura yang menyembur keluar. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, tenang saja. Aku adalah orang yang berharap lebih darimu. Aku tidak memiliki rencana untuk kalah darimu ataupun orang lain. Tujuan awalku adalah dunia pasif ini. Jadi aku tidak akan mengalah saat pertempuran dimulai. Kalau begitu aku akan menantikannya. Guanzi berbalik dan memberi hormat kepada ketiga utusan kaisar. Kali ini mereka pulang tanpa membawa hasil apapun karena campur tangan pihak lain. Namun setahun dari sekarang akan menjadi peringatan acara besar yang mungkin akan sangat menyenangkan. 393 Istri Kaisar Bayangan Jiwa. Saat ini perhatian semua orang tertuju kepada Xiao Yuan. Mereka baru melihat pria muda ini dan kekuatannya memang sangat luar biasa. Bahkan dia mendapatkan pengakuan dari Pangeran Iblis sebagai lawan yang sebanding. Namun tidak ada satupun orang di tempat itu yang tahu identitas pria muda yang menjanjikan ini. Semua orang memberi hormat dan segera pergi. Mereka mengingat wajah Xiao Yuan baik-baik dan menganggapnya sebagai musuh yang berbahaya. Sun Ronghua dan dua pengawalnya turun ke bawah dan berjalan ke arah Xiao Yuan dan Tao Lingwan. Melihat kedatangan mereka bertiga, segera mereka memberi hormat dengan tulus. Jadi kau yang bernama Xiao Yuan. Kelihatannya kau sangat dekat dengan putra dewa peringkat keempat. Bolehkah aku tahu apa hubungan kalian? Tanya Sun Ronghua sambil melihat mereka berdua. Jawab Nyonya. Tao Lingwan adalah wanita sekaligus kekasihku. Xiao Yuan menggandeng tangannya dan tidak berniat untuk menyembunyikan apapun. Sun Ronghua menghela nafas panjang dan tidak akan mencampuri urusan generasi muda. Dia merupakan ibu dari Jia Yi dan salah satu istri dari Kaisar Bayangan Jiwa. Alasan mengapa perintah ini dibuat karena Jia Yi yang mendesak mereka untuk pergi menyelamatkan Xiao Yuan. Namun faktanya adalah Xiao Yuan bahkan memiliki kekuatan tempur yang sangat gila. Jika mereka bertiga tidak turun tangan, takutnya Xiao Yuan dan Pangeran Iblis akan membantai semua orang yang berani melawan mereka. Kualifikasinya adalah yang terbaik dan kekuatannya sangat dalam. Bahkan mereka yang disebut sebagai putra dewa tidak layak berdiri sejajar dengannya. Xiao Yuan merupakan kekuatan yang dimiliki ras manusia. Akhirnya ras manusia memiliki bakat muda yang dapat menandingi Pangeran Iblis ataupun jenius tertinggi ras monster.
Aku sudah mendengar semua tentang dirimu dari putriku dan kedatanganku kali ini untuk membawamu kembali. Faktanya dengan kerjasama antara dirimu dan Pangeran Iblis takutnya mereka akan mati. Jangan salahkan aku mengingat ini juga demi kestabilan wilayah leluhur. Sun Ronghua melanjutkan. Tapi tenang saja. Dengan kekuatanmu yang sekarang saja sudah lebih dari cukup. Selama kau tetap berhati-hati maka bukan masalah besar untuk memenangkan turnamen perang virtual yang akan dibuat suamiku. Terima kasih atas pujiannya. Xiao Yuan membungkuk dan berterima kasih. Tapi ada yang membuat saya penasaran. Jika Nyonya tahu situasi saya berarti Nyonya tahu kalau saya berasal dari dunia yang lebih rendah dan belum sampai setengah tahun datang ke wilayah leluhur. Saya tidak pernah berhubungan dengan orang-orang Kaisar Bayangan Jiwa. Tapi siapa putri Nyonya yang mengatakan bahwa dirinya mengenal saya? Sun Ronghua sangat terkejut dan tertawa dengan keras. Hahaha. Sungguh menggelikan. Kau bersamanya dalam beberapa bulan dan kau belum tahu identitasnya. Lupakan. Setelah kembali ke Sekte Bulan Cerah dia akan menangis dan datang kepadamu. Xiao Yuan tersenyum canggung dan dengan cepat dia menebaknya. Anak dari Kaisar Bayangan Jiwa adalah Jia Yi. Terlebih hanya dia satu-satunya wanita yang akan memperdulikannya dan memiliki nenek seorang tetua puncak awan. Sepertinya kau sudah tahu. Gadis kecil itu sangat sederhana. Sebagai ibunya aku harus berterima kasih kepadamu karena merawatnya saat ujian masuk sekte. Kata Sun Ronghua dengan jujur. Tolong jangan bercanda. Dari ujung kaki sampai rambut. Jia Yi menggunakan artefak tingkat Sein. Bahkan jika ada kultivator lapisan ketiga tingkat primordial. Saya yakin bahwa dia masih tetap aman. Walaupun saya sudah menebak bahwa Jia Yi memiliki latar belakang yang kuat. Namun saya juga tidak berharap bahwa latar belakangnya adalah anak dari salah seorang kaisar bergelar. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan sejak awal sudah tahu kalau Putri Kaisar Bayangan Jiwa akan bergabung dan belajar di Sekte Bulan Cerah. Namun dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan mengenalnya dengan baik sampai mendatangkan istri langsung dari Kaisar Bayangan Jiwa. Jika dipikirkan dengan baik-baik hubungan mereka mungkin tidak sederhana. Jia Yi sendiri sama sekali tidak peduli dengan berapa banyak wanita Xiao Yuan. Dia hanya mengharapkan tempat di hati Xiao Yuan dan itu sudah cukup baginya. Sudah cukup. Kita akan melanjutkan hal ini nanti. Aku akan menantikan performa kalian nanti. Pertama kita akan kembali ke Sekte Bulan Cerah. Aku masih memiliki banyak urusan. Kata Sun Ronghua dengan santai. Xiao Yuan dan Tao Lingwan setuju dengan hal ini dan sebisa mungkin dia harus menerobos lapisan ketiga dalam 1 tahun. Bagaimanapun memiliki kendali dunia pasif ini adalah tujuan awalnya. Setelah semuanya selesai maka Xiao Yuan bisa kembali dan membawa keluarganya untuk tetap tinggal di wilayah leluhur. Mereka berlima berangkat menggunakan token teleportasi ke Sekte Bulan Cerah bersama-sama. Ini lebih menghemat waktu daripada terbang selama 2 bulan untuk kembali ke sana. Bab 394 Murid Baru yang Menjanjikan. Mereka berlima diteleportasikan ke area Sekte Bulan Cerah yang letaknya tepat di luar pintu gerbang. Di sana banyak sekali murid yang menunggu dan kebanyakan dari mereka berasal dari puncak bunga. Sun Ronghua bersama kedua pengawalnya pergi dan membebaskan Xiao Yuan dan Tao Lingwan. Beberapa wanita mulai datang ke arah Tao Lingwan dan bermaksud menanyakan keadaannya. Melihat keramaian ini membuat Xiao Yuan merasa tidak nyaman. Dia meminta Tao Lingwan untuk beristirahat dan dirinya akan kembali ke puncak harmonisasi untuk bertemu dengan tetua Tiandu. Di sisi lain Huang Wuji duduk dengan tenang di kursinya dan ekspresinya terlihat sangat marah.
Rencananya semua gagal dan lebih parahnya Chang Seng tahu kalau dia adalah pelakunya. Walaupun mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menyeretnya ke bawah, tetapi dia sama saja mengundang permusuhan Chang Seng dan Tao Lingwan secara bersama-sama. Jika mereka bergabung dengan Yang Sen maka itu akan menjadi akhir yang buruk untuknya. Dia sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di dunia pasif itu dan tidak dapat berpikir bahwa mereka akan selamat dengan kekuatan mereka yang rendah. Huang Wuji melihat Sande dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana mereka bisa selamat dari orang-orang gedung pembunuh? Aku sudah memintamu untuk menyelidikinya, bukan?" Sande meminum tehnya dan meletakkannya di atas meja. "Menurut informasi dari bawahan kita, orang yang sudah menyelamatkan mereka adalah satu-satunya murid di puncak harmonisasi. Menurut informan itu kekuatan orang ini sebanding dengan Chang Seng dan Tao Lingwan. Karena itulah Master Sekte mengirimnya untuk menyelamatkan mereka semua. Jika dia memang sekuat itu mengapa aku tidak mendengar apapun?" tanya Huang Wuji dengan penasaran. Murid itu bukanlah putra dewa dan masih termasuk murid baru. Bakatnya tidak terlalu bagus namun bawahan ini juga tidak tahu mengapa kekuatan tempurnya sangat tinggi. Kata Sande dengan jujur. "Jika membandingkan aku dengan dirinya, siapa yang lebih baik menurutmu?" tanya Huang Wuji dengan dingin. "Jujur saja, bukan maksudku merendahkan putra dewa Huang Wuji. Namun jika dibandingkan maka murid itu lebih baik daripada Anda dan bahkan putra dewa pertama harus dipaksa mengakuinya." Sande melanjutkan, "Kalian berdua sudah berumur 40 tahun. Namun murid ini jauh lebih muda dan memiliki kekuatan yang menyamai kalian berdua. Jika ini berada di umur yang sama maka Anda jelas bukan lawannya." Huang Wuji mengeratkan giginya dengan marah dan menepuk meja dengan sedikit kekuatannya. Meja itu hancur berkeping-keping dan niat bertarung terlihat jelas di matanya. Ngung. Gelombang aura menyebar dan suara dengungan mulai terdengar di telinga mereka. Hal ini mengejutkan mereka berdua dan segera terbang ke atas langit. Wajah Huang Wuji merosot dan melihat ke daftar monumen peringkat di tengah area sekte bulan cerah. Nama Tao Lingwan yang sebelumnya berada di peringkat keempat kali ini naik 2 angka menjadi peringkat kedua dari daftar murid terbaik. Posisi Huang Wuji digeser dengan sangat cepat dan hal ini membuatnya sangat marah. Tao Lingwan berdiri di atas langit dan auranya menunjukkan bahwa dirinya yang sekarang adalah kultivator tingkat primordial lapisan kedua. Sekarang dia tidak menutupi wajahnya dengan cadar dan kecantikannya membuat semua orang mabuk. Yang Sen melihat hal ini dari pulau melayang miliknya dan tidak bisa menahan diri lagi. Segera dia terbang dengan sangat cepat dan berdiri berhadapan dengan Tao Lingwan. Jia Yi memang tidak kalah cantik dari Tao Lingwan dan identitasnya sangat luar biasa. Namun Yang Sen sudah mendambakan Tao Lingwan sejak lama dan ini adalah kali dia melihat wajah Tao Lingwan. Hanya kecantikan alami yang ada di pikirannya dan dia tidak bisa menahan kekagumannya. Selamat kepada junior Tao Lingwan karena sudah menggeser bajingan itu dari peringkat kedua. Junior memang sangat hebat. Aku sudah menebak bahwa junior memiliki bakat dan kecantikan yang luar biasa. Tapi setelah melepas cadar dan melihatnya secara langsung, surga sendiri pun akan cemburu dengan kecantikan dari junior. Yang Sen memuji Tao Lingwan. Huang Wuji dengan cepat menyusul dan menenangkan dirinya. Aku tidak menyangka kalau junior Tao Lingwan akan melampauiku. Aku mengucapkan selamat dengan tulus. Jika junior memiliki waktu maukah merayakannya bersamaku di Pulau Melayang Bulan? Aku akan memberikan hadiah yang bagus untuk junior. Yang Sen mengerutkan keningnya dan tersenyum dengan jijik. Apakah peringkat ketiga layak untuk menyebut junior Tao Lingwan?
Terlebih dia akan pergi ke Pulau Melayang Matahari untuk merayakan pencapaiannya denganku. Kau tidak memiliki kelayakan untuk duduk bersama dengannya. Huang Wuji merasa sangat marah dan aura membunuh meledak dengan sangat gila. Yin bulan di tubuhnya terlihat sangat ganas dan semua murid di bawah melarikan diri dari tekanan ini. Yang Shen sendiri juga tidak mau kalah. Gelombang panas disertai dengan aura membunuh yang kuat juga saling berbenturan dan menciptakan tekanan yang bertabrakan dengan aura Huang Wuji. Episode sebelumnya. Bab 395 Perebutan. Tao Lingwan merasa tidak senang dan malu dilihat banyak orang. Terlebih jika dia memilih salah satu, maka wajah apa yang akan ditunjukkannya kepada Xiao Yuan di masa depan. Berhenti. Junior ini tidak berniat untuk pergi dengan salah satu dari kalian, kata Tao Lingwan dengan kesal. Junior tidak perlu khawatir. Aku bisa menyingkirkan orang ini dengan cepat. Bulan adalah bulan. Bagaimana mungkin bulan bisa dibandingkan dengan matahari? Sejak awal dia tidak memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan putra dewa ini, kata Yang Shen dengan mengejek. Kalau begitu kita tentukan sekarang. Huang Wuji mendesak origin ki miliknya. Chang Sheng yang melihat hal ini juga ikut bergabung. Kedua putra dewa melihatnya dari kejauhan dan tidak berniat untuk ambil bagian. Ho! Sepertinya ini akan menarik. Nona Tao Lingwan memang layak mendapatkan perhatian mereka dan selamat sudah berhasil menerobos, kata Chang Sheng dengan senyum di sudut mulutnya. Di mana Dao? Maksudku di mana Xiao Yuan sekarang? Sua. Dia berada kembali ke puncak harmonisasi. Jangan mengganggunya dan dia sudah melewati banyak pertarungan panjang. Biarkan dia beristirahat dan setelah itu kau bisa pergi mencarinya, kata Tao Lingwan dengan panik. Tao Lingwan sudah terbiasa memanggil Xiao Yuan dengan sebutan suami. Walaupun mereka tidak memiliki rencana untuk menyembunyikan hubungan mereka, tetapi mengatakannya sekarang hanya akan membawa masalah baru. Terlebih Yang Shen dan Huang Wuji selalu mengejar dirinya. Berapa kali pun Tao Lingwan menolak mereka berdua, namun mereka masih tetap keras kepala. Melihat ekspresi Tao Lingwan yang gugup, Chang Sheng dengan mudah menebaknya. Pasti terjadi sesuatu di antara mereka berdua dan sangat jelas bahwa Tao Lingwan memiliki perasaan terhadap Xiao Yuan. Sayang sekali. Dua orang bodoh memperebutkan bunga yang sudah menjadi milik orang lain, kata Chang Sheng dengan sedikit mengejek. Mendengar hal ini membuat darah mereka berdua mendidih. Mulut Chang Sheng itu sangat tajam dan mereka sangat ingin merobeknya. Bagaimana lukamu? Apakah sudah pulih? Tanya Tao Lingwan dengan santai. Hanya masalah waktu dan sudah membaik. Tapi aku harus membalasnya nanti. Hutang ini harus dibayar dan hatiku tidak akan pernah damai jika belum membalasnya, kata Chang Sheng dengan niat membunuh yang ditujukan langsung kepada Huang Wuji. Mendengar hal ini Huang Wuji sama sekali tidak peduli. Baginya Chang Sheng belum layak ditempatkan di depan matanya dan bukan lawan yang setara untuknya. Tao Lingwan berbalik dan pergi meninggalkan mereka semua. Tetap tinggal bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini. Dirinya tidak ingin mengundang perhatian Master Sekte dan membuatnya marah. Lebih baik dia segera kembali ke Pulau Melayang Bunga dan beristirahat. Mereka bertiga juga mundur dan tidak ingin melanjutkan pertengkaran. Sayangnya terdapat aturan sekte yang melarang mereka bertarung satu sama lain. Jika tidak ada aturan ini, maka mereka semua hanya akan saling membunuh dan melepas kebencian mereka satu sama lain. Yang Shen pergi ke Pulau Melayang miliknya dan menemui Quan Shou. Hei! Murid baru itu pastikan untuk membuatnya bergabung dengan fraksi kita. Quan Shou tersenyum dan berkata, lalu bagaimana jika dia tidak ingin bergabung dengan fraksi Putra Dewa? Artinya umurnya tidak akan panjang.
Aku tidak akan membiarkan orang berbakat ini pergi begitu saja. Jika dia tidak ingin bergabung maka orang lain juga tidak boleh memilikinya. Yang Shen berkata dengan dingin. Di sisi lain di aula puncak awan Sun Si, Duan Rong, Tian Du dan Sun Ronghua sedang duduk dengan santai. Sun Ronghua baru saja tiba dan pengawalnya menjaga pintu depan. Namun dia sama sekali tidak menemukan putrinya dan bingung. Ibu, di mana Jia Yi? Tanya Sun Ronghua dengan santai. Sun Si menghela nafas dan berkata, gadis itu berlari setelah mendengar kabar kalau bocah itu kembali. Kau bisa mencarinya nanti. Anak gadismu sudah mulai dewasa dan menyukai lawan jenisnya. Duan Rong tersenyum canggung dan tidak memiliki niat untuk ikut campur. Kalau boleh tahu apa yang terjadi di dunia pasif itu Nyonya? Apa yang kalian katakan padaku tentang Xiao Yuan ini terlalu rendah. Faktanya dia dan Pangeran Iblis saling bahu-membahu. Jika aku tidak menghentikan kegilaan mereka maka aku sangat yakin bahwa ratusan kultivator tingkat primordial itu akan mati di bawah momentum mereka berdua. Kata Sun Ronghua dengan jujur. Duan Rong dan Sun Si sangat terkejut mendengar hal ini. Tian Du tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan puas dengan pencapaian muridnya. Apakah maksudmu dia dapat disetarakan dengan Pangeran Iblis itu? Tanya Sun Si dengan ekspresi yang terkejut. Pangeran Iblis sangat terobsesi padanya dan mereka akan saling bertarung nanti. Namun sulit untuk mengetahui siapa yang paling kuat. Pangeran Iblis memang kuat dan jelas kultivasinya lebih unggul. Namun Xiao Yuan ini memiliki bentuk jiwa yang luar biasa. Bisa dikatakan bentuk jiwa Pangeran Iblis bukan lawan Xiao Yuan. Singkatnya kenapa kalian tidak bertanya langsung kepada masternya? Kata Sun Ronghua sambil meminum tehnya.